mendapat resep ini dari dokter untuk pasien di ruangan pelatih. Saya mau minta tolong Ibu untuk bisa periksa Bu resepnya. Baik Bu, saya cek terlebih dahulu ya. Ini resepnya untuk Tuan Rivaldi, usia 28 tahun, di ruangan melati, injeksi dexamethasone dan kalsium gluconat ya Sus. Iya, betul banget Bu. Tapi sebelumnya mohon maaf Sus, obat injeksi dexamethasone ini inkompatibilitas dengan kalsium gluconat jika diberikan dalam jalur intravena yang sama. Jadi nantinya akan terbentuk endapan. Jadi sebaiknya suster mengkaji dan mempertimbangkan kembali resep ini ya Sus. Oh begitu ya Bu, baik. Tapi selain dengan kalsium gluconat, apakah ada obat lain Bu yang inkompatibilitas dengan obat dexamethasone? Ya, selain obat kalsium gluconat yang inkompatibilitas dengan dexamethasone ini ada obat dobutamin, gentamicin, midazolam, pantoprazol, phenytoin, sama hidromorfon. Oh begitu ya Bu. Untuk tanda-tanda inkompatibilitas lainnya Bu, seperti apa ya Bu? Nah, untuk tanda-tandanya sendiri itu dapat dilihat secara fisika maupun kimia dan terapeutik. Nah, untuk fisika itu dapat dilihat secara langsung ya. Jadi nantinya akan ada perubahan seperti perubahan warna, adanya pengendapan, adanya kristal, terus kekeruhan, dan nanti akan ada seperti partikulat yang melayang pada obat. Selain itu, secara kimianya itu dapat dilihat adanya perubahan pH. Lalu untuk terapeutiknya itu dapat terjadi penurunan ataupun peningkatan dari efektivitas obat dan dapat meningkatkan toksisitas pada obat dexamethasone. Contohnya seperti pada resep barusan yaitu injeksi dexamethasone dari kalsium gluconat itu dapat terjadi inkompatibilitas dengan ditandai adanya endapan pada obat, dan contoh lainnya itu pada obat phenytoin dapat menurunkan efektivitas pada obat. Nah, endapan dan penurunan efektivitas pada obat itu dapat disebabkan karena adanya perbedaan pH, terus temperaturnya yang tinggi, dan konsentrasi pada obat yang tinggi. Oh begitu ya Bu. Untuk mengenai waktu penyimpanannya setelah dilakukan rekonstruksi berapa lama ya Bu? Untuk waktu penyimpanan sediaan injeksi parenteral yang memiliki risiko kontaminasi yang tinggi itu dapat stabil dalam 24 jam jika disimpan dalam suhu ruangan sekitar 25 derajat Celcius. Nah, ataupun bisa stabil dalam 3 hari jika disimpan pada suhu dingin dengan suhu yang berkisar 2 sampai 8 derajat Celcius. Namun, sebaiknya apabila sudah direkonstitusi, sebaiknya obat tersebut harus diberikan secara langsung agar tidak terjadi kontaminasi pada obat tersebut. Oke baik Bu. Mengenai tempat penyimpanan dan juga suhu yang diperlukan untuk penyimpanan obat ini seperti apa ya Bu? Baik Sus, untuk tempat penyimpanannya sendiri itu dapat disimpan di suhu ruangan yang tidak terpapar sinar matahari. Nah, untuk suhu ruangannya itu bersuhu 25 derajat Celcius. Nah, lebih baiknya itu disimpan pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius, yaitu di suhu yang dingin. Kemudian apabila nantinya terpapar sinar matahari, sebaiknya obat tersebut tidak diberikan kepada pasien ya Sus. Oke baik Bu, sudah sangat jelas sekali ya. Ini resepnya akan saya kaji ulang dengan dokter yang memberikan resep untuk pemberian dexamethasone yang lebih baik lagi kepada pasien. Baik, terima kasih banyak ya Bu. Iya Sus, terima kasih kembali. Baik Bu, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum. Baik Ibu, selamat bekerja kembali. Waalaikumsalam. Sekian penampilan video roleplay mengenai bioinkompatibilitas dexamethasone. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.